Assalamualaikum, halo Sobat Sehat Rumah Sakit Mada Medika. Kembali lagi dalam acara Ngobras, ngobrol asik seputar kesehatan. Perkenalkan, di sini saya Afan yang akan memandu acara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk tema yang akan kita bawakan hari ini yaitu tentang demam berdarah. Nah, narasumber kita untuk kali ini akan sangat spesial karena memang dokter spesialis anak. Akan saya perkenalkan, Dokter Andika. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Untuk hari ini. Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan kita sekarang sedang membahas seputar demam berdarah. Mumpung lagi rame-ramenya nih dok, tentang demam berdarah. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit demam berdarah itu apa sih? Kok banyak yang mungkin belum tahu demam berdarah atau mungkin DB itu apa sih? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga. Oke, memang benar ya Mas Afan ya. Akhir-akhir ini, beberapa bulan ini bahkan ya, banyak sekali kasus demam berdarah di daerah Mojokerto sini ya. Bahkan secara nasional itu terjadi peningkatan yang luar biasa kasus demam berdarah, sehingga ini menjadi sorotan nasional karena banyak kejadian sampai pada taraf kematian yang tinggi ya. Adapun demam berdarah sendiri ya, itu adalah suatu penyakit menular infeksi. Jadi dia termasuk infeksi virus dengue ya, dan menular. Adapun penularannya itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi bukan sembarang nyamuk, tapi nyamuk Aedes aegypti. Ada juga nyamuk yang lain, cuma jarang, Aedes albopicus misalnya, seperti itu ya. Dan ini seperti saya bilang tadi, menularnya dari gigitan nyamuk. Jadi nyamuk ini pada saat menggigit ya, virus yang ada di dalam perutnya, jadi virusnya itu ada di dalam perutnya Mas Afan, di dalam perut nyamuk itu dikeluarkan melalui ludah ke orang yang digigit oleh nyamuk tersebut. Adapun nyamuk Aedes aegypti ini ya, itu memang bentuknya khusus ya. Kemudian dia terutama hidup di lingkungan yang bersih malahan. Jadi sebagian orang keliru, mereka berpikirnya banyak selokan kotor, banyak itu tempat nyamuk. Bukan. Jadi dia berada dan hidup dan berkembang biak di tempat-tempat air bersih seperti air kamar mandi, kemudian selokan bersih yang tidak lancar tapi bersih itu juga ditempati. Kemudian ada kaleng-kaleng di depan rumah plastik yang kena air hujan ya, tidak kotor kelihatannya, itu ditempati nyamuk Aedes aegypti itu untuk bertelur di situ. Dan telur ini ya nantinya itu menetas dalam 7 hari. Jadi kalau misalnya ya dengar ada program pemerintah pengasapan ya, diasepi itu sekampung itu, tapi kok masih ada yang kena, yaitu tadi pengasapan itu membunuh nyamuk yang dewasa. Tetapi telurnya ini kan masih ada itu di tempat-tempat air tadi itu. Dalam 7 hari kemudian menetas, jadilah nyamuk. Lah nyamuknya ini ya sama aja, dia bisa menggigit kita sehingga menyebabkan terjadinya infeksi virus dengue. Infeksi virus dengue ini nanti bisa jadi infeksi virus dengue biasa, panas-panas tinggi gitu aja, bisa juga menjadi yang demam berdarah dengue. Jadi secara umum seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui juga oleh teman-teman, oleh masyarakat umum, bahwa itu ada masa inkubasi dari virus dengue ini. Semisal seekor nyamuk yang membawa virus dengue ini menggigit seseorang, tidak langsung sakit Mas Afan. Jadi tidak langsung anak ini habis digigit nyamuk terus malamnya panas tinggi, tidak. Ada masa inkubasi di mana virus masuk ke dalam tubuh si anak, kemudian berkembang biak di dalam tubuh, terjadi virimia, jadi virusnya menyebar di tubuh si anak tersebut. Kemudian baru setelah sekian hari, seminggu, 5 hari, barulah muncul gejala. Itu secara umum seperti itu. Secara umum ya. Seperti itu berarti dok ya. Ya. Saya juga ingin menambahkan ya, bahwa nyamuk demam berdarah ini dia bisa ya terbang ya, punya sayap ya. Bisa terbang sejarak 100 sampai 200 meter. Sehingga manakala ada seorang warga yang digigit nyamuk demam berdarah, sakit, dirawat di rumah sakit karena demam berdarah, maka radius 200 meter dari rumah
si anak tersebut, nah ini harus disisir. Barangkali nyamuknya masih berkeliaran di situ, menggigit warga yang lain, bisa kena juga gitu ya. Jadi itu perlu kewaspadaan betul ya. Gejala-gejalanya dok, ini apa? Mungkin banyak yang teman-teman tidak bisa membedakan ini demam biasa atau demam berdarah. Mungkin ada gejala-gejala yang spesifik mungkin. Iya ya. Jadi secara umum ya, demam berdarah itu baik pada anak-anak, orang dewasa, itu gejalanya mirip-mirip ya. Yang paling utama harusnya ada demam ya, namanya aja demam berdarah. Mesti ada panas ya. Paling utama panas. Iya, panas tinggi. Seringkali tinggi sekali, apalagi pada anak-anak bisa sampai 40, 39. Banyak itu orang tua mengeluh, panasnya ini anak saya tidak turun-turun dokter, ya minum obat turun sebentar panas lagi. Seperti itulah demam berdarah. Jadi panasnya tinggi, sulit turun. Nah itu adalah salah satu cirinya. Kemudian yang lainnya sakit, nyeri. Jadi bisa nyeri di ototnya, ada yang nyeri di matanya, ada yang nyeri pusing, kepalanya sakit terus, ada yang ngeluh perutnya sakit, ada yang ngeluh kakinya sakit semua, sampai anak-anak itu kadang nggak mau jalan dokter katanya sakit gitu ya. Jadi nyeri-nyeri itu adalah salah satu ciri dari demam berdarah. Kemudian selanjutnya adalah mungkin disertai mual, mungkin disertai muntah, mungkin disertai perdarahan. Perdarahan bisa di bawah kulit, ya bintik-bintik merah dokter. Nah, itu bisa bintik merah ini karena demam berdarah, perdarahan di bawah kulit. Bisa juga perdarahan lain, mimisen misalnya, ya itu bisa juga. Bahkan ada pada anak-anak agak besar itu sudah anak wanita umur 13, 14 tahun gitu ya. Pada saat menstruasi sudah berhenti menstruasinya, menstruasi lagi karena itu perdarahan juga termasuk di dalamnya. Jadi teman-teman juga harus pahami ya, ini bisa tidak sekedar panas saja, ada disertai mungkin linu-linu, pegal-pegal di badan, dan ini memang harus diwaspadai buat orang tua, terutama untuk anak-anaknya, karena ini memang dari nyamuk, kita tidak bisa mendeteksi dengan cepat. Nah untuk pertanyaan terakhir nih dok, untuk tanda bahayanya demam berdarah ini apa sih sebenarnya? Oke. Demam berdarah ini ada tanda klasik. Tanda klasik itu tanda yang dulu itu sering ada ya pada anak-anak yang terkena demam berdarah ya. Ya seperti saya bilang tadi, ada panas, kemudian nyeri-nyeri, kemudian kadang mual, bahkan ada batuk. Pada anak-anak yang lebih kecil bahkan terjadi diare. Jadi diare jangan disepelekan, udah mencret biasa ini. Nggak sesimpel sesederhana itu ya. Pada demam berdarah ini ada polanya, yang klasik itu ada polanya. Awal itu akan panas tinggi, 1, 2, 3 hari awal ya, bahkan sampai 4 hari, 5 hari itu kadang panas tinggi. Setelah panas tinggi, kemudian panasnya ini akan menurun. Menurun inilah yang fase-fase kritis yang kita, masyarakat semuanya harus waspada. Karena demam berdarah itu saat bahaya yang utama adalah pada saat panasnya turun. Sebagian keluarga pasien menganggap kalau panas turun berarti anak saya sudah sembuh. Padahal pada kenyataannya, pada sebagian kasus demam berdarah itu manakala panas turun, trombositnya turun, terjadi pengentalan darahnya, terjadi shock, dan itulah saat-saat bisa terjadi tanda bahaya. Anaknya anyep, dingin, datang-datang ke UGD, dokter anak saya ini kok dingin, berapa hari yang lalu panas tinggi terus, sekarang udah dingin tapi kok lemes. Nah itu termasuk tanda bahaya. Jadi yang harus diwaspadai pada demam berdarah pada saat panas turun ini harus waspada. Kemudian seharusnya kalau anak itu panas turun, dia aktif main ya, makan dan sebagainya. Tapi anak saya panas turun kok lemes saja dokter, rewel, minta digendong terus. Nah, itu harus waspada kita. Karena ada kemungkinan ini adalah tanda bahaya yang bisa mengancam jiwanya. Jadi yang utama seperti itu. Kadang masyarakat membayangkan bahwa demam berdarah itu bahayanya berdarah-darah, mimis-mimisan gitu. Tidak mesti seperti itu, malah banyak yang tidak seperti itu. Ya. Sehingga alangkah baiknya
Kalau sudah terjadi panas tinggi, sudah sekian hari, 4 hari, 3 hari, harus segera diperiksakan ke dokter. Ya. Kemudian bahaya yang lainnya adalah muntah. Jadi istilahnya tanda-tanda yang harus waspada, anak muntah terus, panas tinggi muntah terus, maka kita khawatir juga dia terjadi dehidrasi. Dilihat anaknya minumnya kurang dokter, muntah terus, makannya tidak mau, ya otomatis itu juga merupakan warning sign. Jadi tanda-tanda yang harus diwaspadai. Gitu ya secara umum. Jadi teman-teman, dari 3 pertanyaan aja tadi kita sudah bisa lihat tanda-tanda yang paling utama. Mulai dari yang pertama mungkin tadi tentang demam berdarah itu sendiri, yang paling jelas tidak hanya di tempat kotor, malah di tempat-tempat bersih. Itu poin paling penting. Terus untuk di gejalanya sendiri, tidak hanya demam, tapi juga di nyeri-nyeri otot, itu gejala yang paling khas. Dan untuk yang pertanyaan terakhir tadi sepertinya sangat membantu sekali ya untuk masalah tanda bahaya tadi. Di saat kita semua mengira demam itu turun, malah ternyata itu fase paling kritis ya dok ya? Iya, yang harus waspada malahan ya. Jadi untuk pertanyaan kita hari ini saya rasa sudah cukup. Buat teman-teman mungkin sudah jelas semuanya. Kalau mungkin masih ada pertanyaan lagi bisa langsung ke Rumah Sakit Mada Medika di hari Senin sampai Jumat, bisa di jam 16 sore sampai jam 18, dan di hari Sabtu jam 13 sampai jam 15. Terima kasih dok, mungkin lain kali kita bisa berjumpa dan berbincang-bincang lagi ya dok. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Sobat Sehat Rumah Sakit Mada Medika. Sampai jumpa lagi di episode Ngobras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.